Pemirsa, tingginya intensitas hujan yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia salah satunya akibat anomali cuaca La Nina. Dampak dari anomali cuaca La Nina, sejumlah bencana hidrometeorologi terjadi di berbagai wilayah tanah air seperti tanah longsor, angin kencang hingga banjir bandang. Lantas bagaimana warga menyikapi anomali cuaca La Nina yang terjadi selama 3 tahun berturut-turut? Berikut penjelasan rekan Lady Marina terkait anomali cuaca La Nina. Patut waspada. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi bahwa Indonesia akan kembali dilanda oleh fenomena anomali cuaca La Nina Triple Dip. Anomali cuaca La Nina Triple Dip ini diprediksi akan berpengaruh terhadap perubahan cuaca dan juga iklim di Indonesia. Di antaranya yakni musim penghujan yang tiba lebih awal dibandingkan dengan biasanya serta curah hujan yang intensitasnya lebih tinggi dibandingkan dengan masa-masa normal. Lantas, apa yang dimaksud dengan fenomena anomali cuaca La Nina Triple Dip? Nah, fenomena anomali cuaca La Nina Triple Dip sendiri merupakan sebuah fenomena yang terjadi selama 3 tahun berturut-turut. Kalau kita lihat, La Nina kali ini terjadi semenjak pertengahan 2020 hingga diprediksi terjadi hingga awal 2023. Berkaca dari sejarah, fenomena anomali cuaca La Nina Triple Dip ini sudah pernah terjadi di Indonesia beberapa waktu silam, yakni pernah terjadi dari tahun 1973 hingga 1975 dan kemudian berulang kembali di tahun 1998 hingga 2001. Dan kini fenomena anomali cuaca La Nina Triple Dip kembali terjadi lagi. Anda perlu waspada lantaran ada sejumlah bencana hidrometeorologi yang mungkin saja muncul akibat dari fenomena La Nina. Lantas apa yang dimaksud dengan fenomena anomali cuaca La Nina? La Nina sendiri merupakan sebuah kondisi penyimpangan atau anomali suhu permukaan laut di mana Samudra Pasifik bagian timur dan tengah yang suhunya menjadi lebih dingin dibandingkan dengan kondisi normal. Nah, perubahan suhu permukaan laut ini kemudian berdampak pada adanya tekanan udara, yakni di ekuator Pasifik Barat yang kemudian mendukung terbentuknya awan-awan hujan dan menyebabkan sebagian wilayah Indonesia dilanda hujan. Nah, pada kondisi La Nina, maka curah hujan akan meningkat 70% dibandingkan dengan kondisi normalnya. Dampak dari fenomena anomali cuaca La Nina adalah munculnya sejumlah bencana hidrometeorologi. Salah satu yang patut Anda waspadai adalah banjir. Jika hujan terus-menerus terjadi dengan intensitas tinggi, maka yang berikutnya akan terjadi adalah banjir yang menggenangi permukiman warga. Anda yang tinggal di wilayah hilir dan juga bantaran kali patut untuk waspada. Jika debit air terus meninggi, maka segera evakuasikan diri Anda dan juga keluarga ke tempat yang lebih aman. Selain banjir, hujan dengan intensitas tinggi biasanya akan diikuti dengan bencana hidrometeorologi lainnya. Seperti diantaranya adalah angin puting beliung. Anda patut waspada pemirsa dikarenakan BMKG memprediksi bahwa angin puting beliung akan terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Sayangnya kehadiran dari angin puting beliung ini tidak dapat diprediksi secara tepat kapan datangnya. Nah, angin puting beliung ini juga kerap menimbulkan kerusakan masif. Di antaranya adalah menerbangkan atap-atap rumah warga. Selain angin puting beliung, bencana hidrometeorologi yang patut Anda waspadai adalah tanah longsor. Anda yang tinggal di wilayah rawan bencana patut untuk waspada karena tanah longsor bisa mengintai kapan saja. Jika cuaca ekstrim terus-menerus terjadi selama beberapa hari, maka ikuti selalu perkembangan dari pemerintah setempat maupun dari pemerintah daerah untuk mengetahui langkah apa yang bisa dilakukan selanjutnya maupun kemana evakuasi bisa dilangsungkan. Selain bencana hidrometeorologi, salah satu yang patut Anda waspadai adalah munculnya sejumlah penyakit di musim penghujan. Di antaranya adalah demam, batuk pilek, penyakit ispa atau penyakit pernafasan, kemudian juga diare, serta penyakit kulit dan beberapa penyakit lainnya. Jika tanda-tanda penyakit ini sudah mulai muncul, maka ada baiknya Anda segera memeriksakan diri Anda ke dokter maupun pergi ke fasilitas kesehatan terdekat. Dan pemirsa, fenomena anomali cuaca La Nina bisa terjadi selama beberapa bulan. Pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah antisipatif termasuk dengan mendirikan posko-posko pengungsian. Dan jangan lupa pemirsa, lakukan langkah evakuasi dengan menyiapkan hanya beberapa barang berharga saja. Di antaranya adalah pakaian, obat-obatan, makanan siap saji, dan juga senter. Selain itu, ikuti selalu instruksi dari pemerintah setempat maupun petugas BPBD agar tahu kemana evakuasi bisa dilangsungkan. Yang tidak kalah penting adalah ikuti selalu perkembangan cuaca melalui sumber yang kredibel dan dapat dipercaya.
Pemirsa, jangan panik dan tetap waspada. Dengan tidak panik, maka Anda bisa berpikir jernih tentang apa yang harus dilakukan jika bencana hidrometeorologi terjadi, dampak dari fenomena anomali cuaca La Nina. Yang tidak kalah penting adalah terapkan selalu protokol kesehatan. Dan pemirsa, dengan adanya upaya yang masif serta koordinasi yang efektif antara warga dengan pemerintah daerah maupun dengan kementerian dan juga lembaga terkait, maka kita bersama akan dapat mengurangi dampak dari bencana hidrometeorologi akibat anomali cuaca La Nina.